Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Ramadan dengan NPM 101 19102 akan mempresentasikan mengenai tugas UTS perilaku organisasi. Saya memilih materi persepsi dan pengambilan keputusan. Apa sih persepsi itu? Persepsi adalah suatu proses yang digunakan oleh seseorang untuk menata dan menafsirkan sensory impression yang diterimanya untuk memberi makna pada lingkungannya. Mengapa persepsi itu penting? Karena perilaku orang didasarkan atas persepsi mereka tentang realitas, bukan realitas itu sendiri. Ada pepatah mengatakan, "The world as it perceived is the world that is behaviorally important." Atau dunia yang dipersepsikan adalah dunia yang berperilaku penting. Selanjutnya ada faktor persepsi. Yang pertama yaitu the perceiver atau pemicu, orang yang memicu seseorang lainnya untuk melakukan sebuah persepsi, yaitu yang pertama sikap, motif, minat, pengalaman, dan ekspektasi. Yang kedua ada the target. Target itu adalah objek yang memicu persepsi, yaitu yang pertama kebaruan, gerak, suara, ukuran latar belakang, dan jarak. Yang ketiga ada the situation atau situasi yang memicu faktor persepsi tersebut. Yang pertama waktu, setting pekerjaan, dan setting sosial. Proses persepsi ada 5 tahap. Yang pertama yaitu stimulus dari lingkungan. Stimulus dari lingkungan ini yang tadi dijelaskan di sebelumnya, the target, the perceiver, dan the situation. Yang kedua dirasa, dilihat, didengar, dibaui, dan dicicipi oleh indera perasa. Yang selanjutnya perhatian selektif, yaitu memantau informasi yang didapat. Yang selanjutnya yang keempat ada organisasi dan interpretasi, mencoba mendefinisikan apa yang ia rasakan. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir respon sikap dan pendapat, respon akan hal tersebut yang memicu dia untuk berpersepsi. Persepsi dan judgment. Yang pertama ada teori atribusi. Teori atribusi adalah ketika seseorang mengamati perilaku, ia mencoba menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Yang kedua, kesalahan mendasar atribusi adalah tendensi untuk meremehkan pengaruh faktor eksternal dan melebihkan pengaruh internal ketika membuat judgement tentang perilaku orang lain. Yang ketiga ada self-serving bias, kecenderungan seseorang untuk mengaitkan keberhasilannya sendiri dengan faktor internal, sementara di lain pihak menimpakan sebab-sebab kegagalan kepada faktor eksternal. Jalan pintas yang sering digunakan dalam menilai orang lain. Yang pertama ada persepsi selektif. Persepsi selektif, orang secara selektif menafsirkan apa yang mereka lihat berdasarkan minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap mereka. Yang kedua ada efek halo. Efek halo ini yaitu menarik kesimpulan atau kesan umum tentang seseorang berdasarkan karakteristik tunggal. Yang ketiga ada stereotyping, yaitu menilai seseorang berdasarkan persepsi tentang kelompok orang tersebut. Yang keempat ada efek kontras, yaitu evaluasi tentang karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru ditemui, yang dapat menilai lebih tinggi atau rendah untuk karakteristik yang sama. Yang kelima ada proyeksi, yaitu menghubungkan karakteristik diri sendiri dengan individu lain. Selanjutnya, meningkatkan akurasi persepsi. Yang pertama, diversity management. Diversity management ini adalah manajemen keberagaman. Jadi kita harus tidak rasis karena keberagaman ras dan suku budaya yang ada di dunia. Yang kedua ada empathize to other, yaitu adalah berempati kepada orang lain. Yang ketiga ada delay the impression. Delay the impression di sini maksudnya terkadang kita sebagai manusia selalu melakukan kesan yang terlalu terburu-buru. Maka hal tersebut itu patut dihindari untuk meningkatkan akurasi persepsi. Yang keempat ada compare with others perception, membandingkan persepsi kita dengan orang lain, apakah itu sama atau tidak dari sudut pandang yang berbeda. Know yourself, mengetahui diri sendiri. Jadi kita harus mengetahui diri sendiri dulu sebelum melakukan persepsi terhadap sesuatu. Yang selanjutnya ada program diversity management. Fokus pada kesadaran, pemahaman, dan apresiasi. Latih kepekaan orang terhadap stereotype dan prasangka. Hapuskan mitos tentang orang dari latar belakang yang berbeda. Jangan mencoba memperbaiki prasangka yang telah mengakar. Yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan.
Pengambilan keputusan adalah suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan suatu pilihan final. Keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan. Hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan yaitu setiap keputusan membutuhkan kita untuk menginterpretasikan dan mengevaluasi informasi yang kita terima. Pengambilan keputusan adalah hasil final yang diperoleh dari proses persepsi. Langkah-langkah dalam model pengambilan keputusan rasional yang pertama yaitu mendefinisikan masalah. Yang kedua, identifikasikan kriteria. Yang ketiga, alokasikan bobot untuk setiap kriteria. Yang keempat, kembangkan alternatif dari setiap opsi. Yang kelima, evaluasi alternatif. Yang keenam, pilihan alternatif yang terbaik. Asumsi model rasional. Yang pertama yaitu kejelasan masalah. Masalah jelas dan tidak ambigu atau samar. Pilihan dikenali. Yang kedua, mengambil keputusan dapat mengidentifikasikan semua kriteria yang relevan dan alternatif yang memungkinkan. Yang ketiga, preferensi yang jelas. Rasionalitas menganggap bahwa kriteria dan alternatif dapat diberi peringkat dan bobot. Yang keempat, preferensi tetap. Kriteria keputusan yang spesifik bersifat konstan dan bobotnya stabil sepanjang waktu. Yang kelima, tidak ada kendala biaya dan waktu. Informasi lengkap membuat tidak ada kendala biaya dan waktu. Yang keenam, hasil maksimal, yaitu alternatif yang dipilih akan memberikan nilai yang dianggap tertinggi. Yang selanjutnya ada kesalahan umum dalam mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan, seseorang biasanya mengambil jalan pintas. Hal tersebut membuat kemungkinan adanya kesalahan dalam membuat pilihan semakin meningkat. Yang pertama ada overconfidence bias. Terjadi ketika seseorang terlalu optimis sehingga ekspektasinya melampaui kemampuannya atau prediksinya. Yang kedua ada availability bias, yaitu tendensi orang untuk mendasarkan pertimbangannya pada informasi yang sudah tersedia bagi mereka. Selanjutnya ada representative bias, tendensi untuk menilai kecenderungan terjadinya suatu peristiwa dengan mencoba mencocokkannya dengan kategori yang sudah ada sebelumnya. Yang selanjutnya ada escalation of commitment, komitmen yang meningkat terhadap sebuah keputusan yang dibuat sebelumnya dengan mengabaikan informasi negatif. Anchoring bias adalah kecenderungan untuk fokus pada informasi awal sebagai titik awal. Selanjutnya ada confirmation bias, cenderung mencari informasi untuk menegaskan pilihan sebelumnya. Yang terakhir ada hindsight bias, terlalu mempercayai bahwa ia telah memprediksi sesuatu dengan akurat. Sama seperti overconfidence bias. Selanjutnya ada decision making style atau gaya-gaya dalam mengambil sebuah keputusan. Yang pertama yaitu ada analitik, direktif, konseptual, dan behavioral. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu gaya direktif. Gaya direktif ini cenderung bersifat efisien, logis, pragmatis, dan sistematis dalam memecahkan masalah. Berfokus pada fakta dan penyelesaian masalah secara lebih cepat, cenderung berfokus pada jangka pendek, gemar menggunakan kekuasaan, ingin mengontrol secara umum, menggambarkan kekuasaan yang otokratik. Yang kedua adalah gaya analitik. Hasil keputusan didasarkan atas inputan hasil analisis. Lebih banyak mempertimbangkan beragam informasi dan alternatif dibandingkan gaya direktif. Pengambilan keputusan diambil dalam jangka waktu yang agak lama, menggambarkan pemimpin yang otokratik. Yang selanjutnya ada gaya konseptual. Gaya konseptual ini memecahkan masalah dengan pandangan yang luas, suka mempertimbangkan banyak pilihan dan kemungkinan masa depan, melibatkan banyak orang untuk memperoleh beragam informasi dan banyak menggunakan intuisi dalam pengambilan keputusan, dan berani mengambil resiko dan seringkali menemukan solusi yang kreatif. Ketidakpastian dalam pengambilan keputusan itu kekurangannya. Gaya yang selanjutnya ada gaya perilaku atau behavioral, cenderung bekerja dengan orang lain dan terbuka dalam pertukaran pendapat, cenderung menerima saran, sportif, dan bersahabat, suka informasi yang verbal dan menghindari konflik serta peduli pada kebahagiaan orang lain. Terkadang keputusannya tidak tegas dan sulit mengatakan tidak jika keputusan tersebut akan berdampak kerugian pada orang lain. Selanjutnya ada etika dalam pengambilan keputusan. Seseorang dapat menggunakan tiga kriteria yang berbeda dalam membuat pilihan-pilihan yang etis. Yang pertama, kriteria utilitarian.
atau keputusan yang dibuat semata-mata berdasarkan hasil atau konsekuensinya. Yang kedua, kriteria hak. Keputusan konsisten dengan hak dan kebebasan fundamental sebagaimana diterapkan dalam dokumen seperti dokumen HAM atau hak asasi manusia. Yang terakhir ada kriteria keadilan. Keputusan yang dibuat adalah keputusan yang mendorong penegakan aturan secara fair dan objektif atau independen sehingga tercipta distribusi manfaat dan biaya yang secara adil. Mungkin hanya segitu yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.